Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan YouTube, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan semangat untuk menjadi petani-petani muda yang hebat. Di kesempatan kali ini saya akan sharingkan kepada kawan-kawan bagaimana cara mencegah daun cabai keriting, ya, dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, ya, bahan-bahan organik tentunya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau menggunakan bawang putih dan daun pepaya, ya. Jadi begini, untuk organik sebenarnya banyak bumbu-bumbu dapur, ya, atau misalnya tanaman-tanaman yang lain yang bisa kita gunakan, ya. Prinsipnya begini, saya kasih tahu dulu prinsipnya. Jadi kalau kita mau buat pestisida organik, bahan yang kita gunakan itu bisa macam-macam, ya. Yang pertama dari sifatnya, ya. Dari sifatnya misalnya panas, ya, seperti ini. Ini kan kalau kita letakkan ke kulit kita kan itu panas, ya. Bisa juga seperti jahe, ya, lengkuas. Nah, pokoknya yang sifatnya panas, atau mungkin juga cabai sendiri juga bisa kita gunakan. Kemudian yang sifatnya rasanya pahit, ya, seperti ini, ya. Ini daun pepaya, kemudian mungkin daun yang lain, misalnya daun sirsa atau sambiroto, atau mungkin bahkan kopi, ya. Itu bisa kita gunakan untuk pestisida, ya. Tetapi yang perlu kita perhatikan sebenarnya begini, kadang-kadang kan banyak orang, oh, kalau kita gunakan pestisida organik nggak mempan gitu. Padahal sebenarnya bisa. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah waktu kita menyemprotkan pestisida kita itu. Seringkali petani kita itu menyemprotkan pestisida itu di jam-jam yang sudah hamanya sudah pergi, ya. Artinya udah berkeliaran kemana-mana. Katakan misalnya jam 9 itu hamanya udah kemana-mana gitu, mencari makan ke tempat-tempat yang lain. Maka strateginya kalau kita misalnya mau itu efektif, harus kita atur waktunya, ya. Karena pestisida itu kan racunnya kita bilang kan racunnya harus kontak gitu, kontak dengan serangga atau hama tadi, bisa hama trip, ya, atau apit, atau yang kutu daun, ya, yang lain-lain lah. Istilahnya dia harus kontak langsung dengan pestisida kita. Maka yang harus diatur waktunya ada dua waktu. Pagi itu sebelum jam 7. Itu, ya, sebelum jam 7. Jadi bisa jam 6 atau setengah 7. Itu, ya, waktu terbaik yang harus kita berikan. Atau misalnya sore. Kalau sore itu di bawah jam 3, ya. Bisa jam 4, jam setengah 5 atau jam 5. Itulah cara kita untuk melakukan penyemprotan supaya hama itu memang lagi di situ kondisinya, lagi berada di tanaman cabai kita. Jadi kalau kita semprot, maka dia akan langsung terkena, ya, kontak langsung dengan hama tadi, sehingga bisa lebih efektif. Kalau sudah jam 9 ini agak susah kita, ya, harus pakai perekat lagi, ya, supaya nanti hamanya datang dia udah nggak mau ke situ. Ini agak repot. Jadi lebih baik kita gunakan atau atur waktu sesuai dengan jadwal hamanya berada pada tanaman cabai kita. Dan tidak hanya cabai, ini bisa nanti kita aplikasikan untuk tanaman-tanaman kita yang lain, ya. Untuk kali ini kita gunakan daun pepaya dengan daun pepaya yang sifatnya pahit, kemudian bawang putih ini yang sifatnya panas. Jadi kita gabungkan. Cara penggunaannya gampang sekali, ikuti terus video ini. Oke, bagaimana caranya? Gampang sekali, ya. Yang pertama kita iris dulu bawang putih. Jadi berapa jumlahnya itu tergantung dari kebutuhan kita. Jadi untuk kali ini karena untuk sharing aja kepada kawan-kawan kita supaya lebih cepat videonya, kita buat 3 siung ini aja, ya. Jadi 3, ini kecil jadi kita anggap 3 aja, ya. Seperti ini. Ini kita iris halus-halus, ya. Jadi nggak usah dibuang kulitnya juga nggak masalah. Oke, kita haluskan.
Oke, udah seperti ini. Nah, untuk bawang putih ya, ini kita bisa letakkan ke dalam air seperti ini ya. Kita masukkan. Jadi kita ekstrak sistemnya. Nah, udah seperti ini. So, kita aduk seperti ini. Setelah itu boleh kita tutup ya. Nah, ini maksudnya begini. Kalau kita tutup dia bawang putih ini bawang putih bisa kita gunakan berkali-kali. Jadi misalnya hari ini kita butuh, kita ambil nanti airnya. Setelah itu besok kita butuh lagi, bisa kita gunakan kembali. Tetapi kalau untuk misalnya ini ya, daun pepaya ini hanya bisa kita gunakan sekali. Jadi ketika kita butuh hari ini, kita bisa gunakan hari ini. Untuk besok selama waktu 24 jam itu nggak bisa kita gunakan lagi, karena sifat toksiknya itu nanti bakalan sudah hilang, jadi kurang efektif. Jadi itu kita butuh kita buat lagi gitu ya. Oke, jadi nah sekarang ini caranya sama juga seperti ini tadi ya. Bawang putih ini kita potong daunnya, nah, potong aja halus seperti ini. Kita masukkan aja semua ya. Nah, ini juga batangnya juga boleh. Oke, sudah. Setelah itu kita siapkan air ya di baskom seperti ini. Kita masukkan langsung daun pepaya yang sudah kita iris. Nah, untuk daun pepaya ya, nanti ini kita biarkan kan selama 2 jam. Untuk daun pepaya ini kita remas seperti ini ya. Jadi supaya lebih mudah keluar ekstrak daun pepaya ini. Diremas seperti ini. Oke ya. Jadi kalau sudah kira-kira udah layu ya seperti ini, nah ini kita biarkan kira-kira 2 jam. Nanti setelah 2 jam baru bisa kita gunakan ekstrak daun pepaya ini dan bawang putih. Oke, sekarang udah kita diamkan selama 2 jam ya. Jadi ini sudah ada ekstrak daun pepaya dan ini bawang putih ya. Jadi sekarang kita campurkan dengan air. Ini saya pakai 2 liter air ya. Jadi kalau kita untuk 2 liter air itu kita masukkan perbandingan 1:1. Jadi ekstrak bawang putihnya kita kasih di sini 200 ml. Nanti untuk ekstrak daun pepayanya juga kita kasih 200 ml ya. Ini sudah ada 2 liter air ya. Jadi kita caranya gampang sekali. Ini kalau saya gunakan biasa untuk menakar ya. Jadi 200 ml tuh di sini. Jadi kalau kawan-kawan nanti bisa ditaksir lah ya. Nih. Oke, udah cukup. Nah, kemudian yang satu lagi yang harus kawan-kawan perhatikan, ini ya, kita harus gunakan saringan ya. Nanti ini kalau ini sudah saringannya terlalu terlalu jadul sudah, dan ini sudah agak jelek, tapi saya sarankan kawan-kawan pakai yang seperti ini, yang saringan kain ya. Ini jauh lebih rapat, jadi nanti waktu kita nyemprot tuh nggak macet. Kalau pakai saringan yang biasa itu untuk kelapa itu biasanya agak lebih jarang ya. Jadi nanti kalau kita nyemprot tuh biasanya seringnya macet gitu. Pakai yang seperti ini aja ya. Beli nanti ini juga nggak mahal, kalau nggak salah ini sekitar 5 ribuan. Oke, kita masukkan seperti ini. Kita tambahkan dengan larutan dari bawang putih. Nah, kemudian bawang yang ada ini ya, ini kan masih ada ekstrak bawangnya. Ini kita masukkan aja lagi ke tempat bawang putih tadi ya. Ini kita bisa gunakan berulang-ulang sampai nanti bawang putihnya itu hancur semua ya. Ini bisa kita simpan, kita tutup seperti ini. Besok kalau kita perlu kita masih bisa gunakan.
Kemudian untuk daun pepayanya ini hanya sekali penggunaan ya. Ini kebetulan lumayan banyak ya. Jadi ini bisa kita gunakan beberapa kali. Ini kira-kira 200 ml. Seperti ini. Sudah. Nah, ya ini. Lalu kita tutup ya. Kita bakal semprotkan langsung ke daun dan batang tanaman kita ya. Ingat ya, ini tidak hanya untuk cabai, tapi bisa untuk tanaman-tanaman yang lain yang terserang hama. Jangan lupa digoncang, dibalik seperti ini. Oke, setelah itu kita semprotkan langsung ke tanaman kita. Jadi kawan-kawan, kita semprot tanaman kita dari yang masih kecil seperti ini ya, hingga nanti misalnya yang sudah berbuah seperti ini. Jadi saya biasanya melakukan itu 3 hari sekali ya, 3 hari sekali. Namanya kita mencegah ya, daripada nanti terlanjur keriting, lebih bagus kita mencegah ya. Jadi kalau ada tanaman kita di pekarangan itu sebenarnya kan gampang sekali caranya ya. Jadi ini kita langsung semprotkan ke tanaman kita ya. Ini yang masih kecil juga langsung kita semprot. Ini semprotkan terutama ke batang bawah ya. Ke daun yang bawah. Karena biasanya hama itu berada di situ. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan memberikan jawaban dari pengalaman-pengalaman saya di lapangan seperti ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.